Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi tentang perbedaan kultur standar Cina melalui perspektif orang Indonesia dalam kelompok kerja Indonesia-Cina. Boleh di next. Nah, kelompok 8 sendiri beranggotakan Muhammad Bintang Prakoso, yaitu saya sendiri, Raihan Pangestu, Rizdalia Putri, dan Windy Alfiko. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda-beda, baik beda ras, etnik, sosial ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Oke, boleh next. Lalu bagaimana sih hubungan kerjasama komunikasi antara Indonesia dan Cina? Jadi, di saat pandemi, kedua negara ini saling mendukung dan menyatukan upaya guna mengatasi dampak buruknya terhadap perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Berbagai pertemuan dan komunikasi tingkat tinggi dilakukan secara khusus demi mengamankan kepentingan strategis nasional masing-masing. Boleh di next? Beberapa hal yang disepakati dari komunikasi tersebut antara lain penguatan kerjasama vaksin, travel corridor arrangement, dan pemulihan ekonomi nasional, serta melanjutkan pembangunan strategis dan prioritas. Saat ini, diplomasi Indonesia di Cina tampak semakin kuat. Kedua negara terus berupaya membangun hubungan bilateral yang setara dan seimbang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya yaitu standar kerja Cina. Yang pertama itu ada poin melawan ketidakmungkinan. Maksud dari poin ini adalah di perusahaan Cina, pimpinan dalam perusahaan akan menetapkan target ambisius sebelum tahun berikutnya tiba. Nah, contoh kasusnya itu pertumbuhan 2 kali lipat dari saat ini, atau bisa dibilang 200%. Dengan begitu, semua karyawan diharapkan akan bekerja keras. Poin kedua, prinsip Cabubo atau cukup baik. Tentang budaya kerja Cina, sejumlah situs seperti Economic Times dan Career Professor menyebut adalah istilah cabudo atau cukup baik, yang berarti hampir mencapai atau hampir menyerupai atau hampir setara. Yang ketiga itu ada prinsip tepat waktu. Dalam budaya Cina, tepat waktu dan kedisiplinan adalah wujud integritas dan respect pada perusahaan. Karena itu banyak perusahaan Cina yang memberikan potongan gaji bila karyawan terlambat. Next. Nah, poin keempat itu ada royal terhadap karyawan sukses. Umum ditemui di budaya kerja perusahaan Cina untuk memberikan berbagai kompensasi serta kenaikan gaji yang fantastis pada karyawan berbakat yang terbukti berjasa bagi perusahaan. Kenaikan ini bahkan melampaui berbagai sistem bonus di perusahaan barat. Yang kelima ada pengambilan keputusan berbasis konsensus. Dalam budaya kerja perusahaan Cina, bila Anda dimintai pendapat, maka hal tersebut berarti Anda dipercaya dan diharapkan memberikan arahan. Yang terakhir itu ada berani memasuki beragam ranah bisnis. Disverifikasi usaha merupakan hal yang dilakukan dengan penuh semangat di perusahaan Cina. Mereka yakin akan kemampuan diri dan bersedia bekerja keras untuk mensukseskan berbagai rencana yang bagi orang Barat dianggap tidak mungkin. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada standar kerja Indonesia. Poin pertama itu ada hierarki sosial. Beda dengan di luar negeri, yang kita bisa memanggil orang dengan namanya saja di Indonesia, itu sesuai dengan umur masih berlaku. Selain dengan umur, biasanya orang juga memanggil sesuai dengan tingkat jabatannya. Contohnya memanggil ibu atau bapak, mbak atau mas, dan kak untuk yang lebih senior.
Yang poin kedua, ada penting reputasi. Bekerja tidak hanya sendirian, tetapi melibatkan orang lain juga. Dengan begitu, penting sekali untuk menjaga reputasi dengan berkelakuan baik. Kalau kamu memiliki reputasi yang bagus, kemungkinan rekan kerjamu akan memperlakukanmu dengan baik. Poin ketiga, memiliki seragam kerja. Ada banyak sektor kerja di Indonesia seperti swasta, BUMN, PNS, dan NGO. Setiap sektor memiliki aturannya sendiri soal seragam kerja. Pada dasarnya harus berpakaian secara formal, atasan memakai kemeja dan celana berjenis celana bahan. Namun sekarang juga ada perusahaan yang membolehkan karyawannya untuk memakai pakaian santai seperti kaos dan jaket. Biasanya seperti ini ada di startup. Boleh di next. Selanjutnya ada mengatasi perbedaan standar kerja Indonesia-Cina bagi kelompok kerja Indonesia. Mengatasi perbedaan standar kerja Indonesia-Cina bagi kelompok kerja Indonesia melalui analisis critical incidents beberapa coping strategis yang dapat diterapkan dan mungkin dapat digunakan oleh kelompok kerja Indonesia dalam menjalin kerjasama agar dapat mencapai keberhasilan bersama dan sinergi. Antara lain, poin pertama, ada planning. Melakukan persiapan sebelum menjalin hubungan kerjasama secara mandiri seperti dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan budaya orang Cina melalui internet. Perencanaan merupakan tahap awal dari setiap aktivitas akan dijalankan oleh manusia pada umumnya. Dan perencanaan yang berhasil dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan aktivitas itu sendiri, termasuk dalam menjalin hubungan kerjasama antar budaya. Boleh di next. Poin kedua ada empati. Empati mencerminkan bahwa individu telah memindahkan fokus terhadap dirinya sendiri pada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap terbuka, open-minded terhadap budaya baru, dalam hal ini Cina, kemudian menyaring informasi dan pengalaman yang diterima melalui proses kerjasama dengan orang Cina dengan penyaring aspek positif budaya yang dimiliki budaya Indonesia sendiri, agar dapat tercipta sarana untuk menyesuaikan diri dengan budaya lain. Poin ketiga ada assertiveness, mengembangkan sikap asertif melalui proses komunikasi yang efektif dengan orang yang berbudaya lain, dalam hal ini Cina, yaitu dengan menyampaikan pemikiran atau pertimbangan dan perasaan pribadi kepada orang lain dalam cara yang tepat agar dapat dipahami oleh pihak penerima informasi yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Hubungan antar pekerja Cina dengan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada memiliki sifat patriotisme atau nasionalisme yang tinggi. Nah, ini sebelumnya saya ambil dari artikel di mana orang Cina itu memiliki sifat bangga terhadap negaranya yang beranggapan bahwa negaranya tuh yang terbaik dari negara lain. Karena hal tersebut itu memunculkan suatu resistensi yang dimana eh, orang Cina tuh bersikap arogan dan membanggakan negaranya dengan merendahkan negara lain. Terus menurut Dillon tahun 2009, orang Cina itu dimotivasi oleh perasaan bangga terhadap negaranya dengan pemahaman mereka bahwa Cina yang kuat mencegah pengulangan masa penghinaan terhadap negaranya dulu. Jadi istilahnya tuh dulu orang Cina diinjak-injak sehingga nggak pengen lagi buat ngerasain hal yang sama gitu. Terus yang kedua ada Mianzi atau Fes, yaitu suatu bentuk usaha Cina memberikan orang lain muka. Eh, jadi itu sikap menerima atau toleransi sama orang Indonesia gitu. Kalau misalkan ngelakuin kesalahan terkait pekerjaannya. Misalkan eh, ada orang yang lebih muda, terus dia ngelakuin pekerjaannya salah. Dan itu orang Cina tuh ngewajarin gitu, karena dia masih muda dan berpengalamannya sedikit gitu. Yang ketiga itu ada custom, itu tradisi atau suatu tata cara berperilaku sehari-hari orang Cina yang dianggap umum dan termasuk ke dalam konteks kerja, di mana termasuk dalam menjamurakan bisnis atau tamu. Lalu yang keempat ada kuansi atau importance of social network,
yang dimana membentuk hubungan ikatan untuk mencari keuntungan dalam bisnis gitu. Jadi mereka mencari hubungan, mencari suatu relasi itu untuk mencari keuntungan. Tuh. Terus yang kelima adalah dati, yaitu suatu bentuk kewajiban bagi orang Cina dalam melakukan suatu pekerjaan yang mengutamakan penyelesaian tugas dan tanggung jawab penuh. Jadi orang Cina tuh di penelitian Triandis dalam tahun 2007 itu menunjukkan kalau orang Cina itu memiliki etos kerja yang tinggi. Orang Cina lebih mementingkan pekerjaannya daripada semangatnya gitu. Karena mereka pikir kalau kalau kerja tuh itu kontribusinya terhadap kesejahteraan. Terus yang keenam ada cost effectiveness, yaitu kecenderungan orang Cina untuk menggunakan uangnya sehubungan dengan aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Jadi mereka lebih memprioritaskan hal-hal yang menguntungkan terlebih dahulu dan nggak mau rugi gitu. Jadi dilihat dari perspektifnya orang Indonesia, mereka pelit gitu kelihatannya. Yang ketujuh ada konflik avoidance, yaitu suatu pola komunikasi yang cenderung menghindari konflik. Yang dilihat dari orang Indonesia tuh kurangnya inisiatif dalam mengambil langkah tindakan, khususnya terkait perihal memberikan atau menyediakan fasilitas kerja gitu. Jadi di dalam artikel yang saya baca itu ada pengalaman seorang karyawan di mana atasannya tuh dia orang Cina dan pekerjaannya selalu numpuk, tapi gajinya nggak naik-naik tuh. Jadi pas dia minta orang untuk membantu baru baru dikasih gitu. Jadi nggak ada inisiatifnya dari atasannya tersebut. Lalu yang terakhir itu ada mistrust, yaitu praktik bisnis yang dilakukan orang Cina yang mencurigai atau tidak mudah percaya pada rekan bisnisnya. Jadi di pandangan orang Indonesia itu sebagai bentuk ketidakadilan atau kecurangan atau penipuan dari orang Cina ini. Karena beberapa review dari orang yang bekerja di bawah pimpinan orang Cina itu mereka suka menunda pembayaran yang sudah jatuh tempo. Bukan karena mereka nggak punya uang gitu, tapi mereka pikir harga tersebut tuh masih mahal, nilai masih mahal sama orang Cina itu. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.